Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Melinda, saya dari kelas PGSD 1B dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang saya tahu bahwa bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian surat kabar dan majalah. Dengan fungsi itu, bahasa jurnalistik harus jelas dan mudah dibaca dengan tingkat ukuran intelektual minimal. Menurut C.S. Badudu tahun 1988, bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Sifat-sifat itu harus dimiliki oleh bahasa pers. Bahasa jurnalistik mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Beberapa ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik, diantaranya yang pertama, singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap, semua yang diperlukan pembaca sudah tertampung di dalamnya, menerapkan prinsip 5W1H, membuang kata mubazir, dan menerapkan ekonomi kata. Ketiga, sederhana, artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana pemakaian kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya. Dan keempat, lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Yang kelima, menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam menerapkan keenam prinsip tersebut, tentunya diperlukan latihan berbahasa tulis yang terus-menerus, melakukan penyuntingan yang tidak pernah berhenti. Dengan berbagai upaya pelatihan dan penyuntingan, barangkali akan bisa diwujudkan keinginan jurnalis untuk menyajikan ragam bahasa jurnalistik yang memiliki rasa dan memuaskan dahaga selera pembacanya. 4. Juga beberapa penyimpangan bahasa jurnalistik dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Yang pertama, penyimpangan morfologis. Penyimpangan ini sering terjadi dijumpai pada judul berita surat kabar yang memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan penghilangan afiks. Afiks pada kata kerja yang berupa prefiks atau awalan dihilangkan. Kita sering menemuinya di judul berita, misalnya seperti polisi tembak mati 5 perampok nasabah bank. Nah, seperti gitulah. Yang kedua, kesalahan sintaksis. Kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga sering mengacaukan pengertian. Hal ini juga disebabkan oleh logika yang kurang bagus. Contohnya, kerajinan kasongan banyak diekspor hasilnya ke Amerika Serikat. Seharusnya judul tersebut diubah hasil kerajinan desa kasongan banyak diekspor ke Amerika. Yang ketiga, kesalahan kosakata. Kesalahan ini sering dilakukan dengan alasan kesopanan atau eufemisme atau meminimalkan dampak buruk pemberitaan. Yang keempat, kesalahan ejaan. Nah, kesalahan ini hampir setiap kali dijumpai dalam surat kabar. Yang kelima, kesalahan pemenggalan. Terkesan setiap ganti garis pada setiap kolom kelihatan asal penggal saja. Kesalahan ini disebabkan pemenggalan bahasa Indonesia masih menggunakan program komputer berbahasa Inggris. Hal ini sudah diantisipasi dengan program pemenggalan bahasa Indonesia. Untuk menghindari beberapa kesalahan seperti yang di atas, untuk menghindari beberapa kesalahan seperti yang kelima tadi, nah, untuk menghindarinya bisa melakukan kegiatan penyuntingan, baik menyangkut pemakaian kalimat, pilihan kata, dan ejaan. Selain itu juga, pemakai bahasa jurnalistik yang baik tercermin dari kesanggupannya menulis paragraf yang baik. Nah, syarat untuk menulis paragraf yang baik tentu memerlukan persyaratan menulis kalimat yang baik pula. Paragraf yang berhasil tidak hanya lengkap pengembangannya, tetapi juga menunjukkan kesatuan dalam isinya. Paragraf menjadi rusak karena penyisipan-penyisipan yang tidak bertemali dan pemasukan kalimat topik kedua atau gagasan pokok lain ke dalamnya. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.